Kumpulin pengacara-pengacara top Indonesia. Kumpulin, bergabung semua. Atak gabung sama Pesulap Merah, gabung semua. Satu pisau yang lu berikan, gua akan berikan 5 pisau yang lebih tajam. Itu prinsip gue. Ini saya dengar kabar saya dilaporkan ke polisi. Wow. Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Melaporkan saudara Firdaus, orang yang tidak percaya dukun, berarti syahadatnya batal. Lantas siapa yang menyebarkan berita bohong? Saya tidak pernah menyebarkan. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Nonton Ustadz Abdul Somad itu fans saya. Alternatif dukun jangan. Pengacara dukun dilaporkan kembali oleh pengacara lainnya. Melaporkan saudara Firdaus, orang yang tidak percaya dukun, berarti syahadatnya batal. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih dengan kasus Pesulap Merah dengan pengacara dukun. Kali ini pengacara dukun yang dilaporkan balik karena mengatakan bahwa yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Iya benar. Syahadatnya bisa batal. Percaya dukun? Iya. Harus percaya dukun. Jangan lah, musyrik. Gimana? Musyrik? Emang dukun apa? Apa dulu? Perkataan Firdaus yang mengatakan kalau tidak percaya dukun maka syahadat akan batal. Padahal di rukun Islam itu sudah nyata loh. Ada 5. Yang pertama itu syahadat, bukan sholat. Jadi semua tahu kita mau masuk Islam tanpa membaca syahadat karena memang rukun Islam yang pertama itu penting, wajib. Anda yang melaporkan saya akan saya pertanyakan nanti, ya. Apakah Anda benar-benar menjalankan rukun iman dan rukun Islam? Ketika itu tidak dijalankan satu saja, saya akan gugat Anda. Bukan saja laporan, saya akan gugat. Dengan demikian pengacara dukun malah tidak takut dan mengatakan akan menggugat balik jika orang yang melaporkannya tidak memenuhi seluruh rukun Islam. Bahkan dia juga ingin berperang melawan seluruh pengacara. Dia mengatakan bahwa seluruh pengacara harus bergabung bersama Atta dan Pesulap Merah untuk melawan dirinya. Kumpulin pengacara-pengacara top Indonesia. Kumpulin, bergabung semua. Atak gabung sama Pesulap Merah, gabung semua. Lawan Power Ranger. Oh, ini trik, ini bohong, itu bukan edukasi. Orang gunung dari goa turun. Bilang jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak. Gitu loh. Kenapa memangnya Hotman? Emangnya dewa di Indonesia dia? Nggak ada urusannya. Kegaduhan ini berawal dari Marcel Radival. Bukan dari gue mah hanya korban. Gue ini mendampingi klien gue korban. Kegaduhan ini Marcel Radival yang menjustifikasi langsung tanpa menyebutkan oknum. Itu berawal dari situ, jangan ke gue. Gue akan fight di sini, gue akan lapor balik. Gak ada cerita. Karena ini gali ladap bagi gue. Gali adabnya kenapa? Mencari sensasi tapi di tengah-tengah orang yang lagi memperjuangkan haknya gitu loh. Gaduh lu orang, kenapa lu nonton TikTok? Lo gak mau gaduh, itu konsekuensi daripada lo jadi main medsos. Omongan Firdaus ini satu menyinggung ras, kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada 2. Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Reaksi pertama saya ketawa. Gitu. Setelah saya tahu pasal 14 yang dipakai, itu aduh bocah. Kenapa dia tidak tabayun dulu dengan saya si Acung Latif ini? Tapi dalam beberapa video saya sudah bilang, saya sudah minta maaf jika saya ada tutur kata yang salah karena saya sedang bekerja. Hari ini saya dilaporkan sama pengacara dukun di Jakarta. Yang dilaporkan saya sama Atta Halilintar. Gara-gara podcast saya tentang dukun. Semuanya saya sertai dalil. Dukunnya marah-marah. Menjelek-jelekan dukun. Gus Miftah nih, Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun. Padahal saya bilang, man ata arafan au kahinan fasadaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi araf niku napa? Peramal, au kahinan, dukun, fasadaquhu bima yaqul, dan mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang percaya dengan dukun itu mengingkari Al-Quran. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang debat. Gus Miftah, dengar saya.
Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustadz yang saya tantang untuk jangan kayak cewek ya di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya pakai cara dukun. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Jelas karena yang datang orang bodoh. Dan di sini Firdaus beserta kawan-kawan barunya mengejek Jindan yang sedang liburan ke Bali menggunakan mobil mewah, walaupun mobil mewahnya sewaan. Tapi kita apa adanya ya. Perlu ke mall-mall yang mahal, makan di sini aja. Nggak perlu ke Bali liburan, mobil sewa, ya kan? Mobil Lamborghini-nya sewa. Sejamnya 2,5 juta. Kemudian ada member barunya yang mendatangkan saksi di mana orang ini pernah meninggal terdahulu dan dihidupkan kembali. Bilang sih pengalaman spiritualnya waktu itu ketika keadaan jasad sudah berbaring, tapi entah ibu itu kemana. Nah mungkin itu ibu, saya ingat ibu, apakah ibu itu ada bayangan atau perjalanan atau gimana itu gitu. Kalau seingat ibu memang di sana itu seperti biasa kayak tidur nyenyak. Oh kayak tidur nyenyak. Ketika itu ibu dimandiin, diapain, ibu nggak terasa apa-apa. Ketika misalnya ibu mau disadarkan, itu baru ketemu dengan keluarga. Dengan mama, dengan nenek, dengan kakek, misalnya dengan putra bunda yang udah meninggal umur 7 bulan, ketemu di sana. Bahkan Gus Irfan mengatakan bisa memindahkan HIV/AIDS. Tidak hanya penyakit dalam, namun juga HIV/AIDS yang obatnya belum diketemui sampai sekarang oleh para dokter. Contohnya misalnya Jantung. kan kita ya jantung atau apa kan kita AIDS, bahkan AIDS tuh. AIDS juga bisa HIV. AIDS. Wah ngeri Tapi Gus. kalau AIDS perlu 2 kali pengulangan tuh, karena memang dia proses apapun penyakit berat maupun ringan lah, termasuk non medis juga ya, non medis juga, dan itu reality show. Jadi kalau kambing itu dibeli oleh keluarga klien, kita nggak megang kambingnya tuh, yang sakit juga melihat, mama sakit jantung ya, jantungnya kambing langsung bermasalah, rusak, gak segera segala macam, itulah itu reality show. Jadi dipindahin penyakitnya ke kambingnya. Dipindahin langsung ke kambing, teleportasi ya, habis itu nanti dikasih herbal segala macam untuk obat jalan lah. Obat jalannya ya. Iya. Betul. AIDS juga bisa HIV. AIDS. Wah ngeri Tapi Gus. kalau AIDS perlu 2 kali pengulangan tuh, karena memang dia prosesnya Terus Gus. kalau AIDS kan sudah mengikuti peredaran darah, bukan daging lagi. Ya biawak atau Gus. nah itu kalau ke AIDS, khusus AIDS biasanya 2 kali, tapi kalau di luar AIDS cukup sekali tuh. Oh gitu. Jadi malah sakit jantung tuh ya. Nah itu dia aksi-aksi kocak dari Firdaus. Sampai saat ini Firdaus mengaku dia adalah korban dan masih tetap melancarkan serangan ketenaran untuk menaikkan popularitasnya. Bagaimana menurut kalian tentang kekocakan dukun ini? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki